Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saya ingin saudara membuat perubahan agar saudara bisa menikmati hidup yang Tuhan janjikan. Terima kasih saudara telah bergabung dalam menikmati hidup setiap hari. Saya senang saudara hadir di sini karena saya akan membahas topik paling favorit, yaitu kedisiplinan dan penguasaan diri. Saya tahu saudara pasti berkata, "Oh, aku senang karena Joyce akan membahas topik ini." Jangan matikan TV karena saya akan membahas kedisiplinan. Kita perlu mendengarkan pengajaran tentang kedisiplinan. Seseorang berkata ini pada saya. Dia membicarakan tentang keripik yang disediakan untuk kita saat kita makan di restoran Meksiko. Dan dia bilang, "Aku tak bisa hanya makan satu. Aku harus makan semua keripiknya." Ya, menurut saya itu salah. Karena kita bisa melakukan apapun kalau kita mau dan kita bisa berhasil. Jadi saya beritahu cerita yang bisa menjelaskan topik saya dan cerita ini sedikit lucu. Judulnya adalah cerita tentang es krim. Saudara suka es krim? Ya, bagus. Saudara akan memperhatikan karena saudara suka es krim. Saudara mungkin bilang, "Aku tak suka es krim, Joyce. Aku mencintainya. Itu kelemahanku. Aku tak bisa menolak es krim." Saya katakan, "Ya, kamu bisa." Saudara jawab, "Tidak, aku tak bisa. Aku mencintai es krim." Saudara tahu kalau kita percaya kita tak bisa melakukan sesuatu, kita sudah gagal sebelum mencoba. Alkitab mengajarkan hati manusia memancarkan dirinya yang sebenarnya, dan bagi saya, manusia mengikuti pikirannya sendiri. Kita memikirkan sesuatu, aku tak bisa melakukannya, dan kita berkata, aku tak bisa melakukannya, atau berpikir, aku tak bisa disiplin, atau aku tak bisa mengontrol diriku. Kita memberitahu siapapun, aku tak bisa mengontrol diriku. Dan semakin sering saudara memikirkannya, maka saudara tak bisa melakukannya karena perkataan kita akan menjadi tindakan. Ya, saudara bisa bilang tidak pada es krim dan saya akan membuktikannya. Bayangkan saudara berada di toko es krim terbesar di dunia. Mereka punya semua rasa yang saudara inginkan. Lebih dari yang saudara bayangkan. Kasirnya bertanya pada saudara, "Kau mau yang mana? Sebut saja dan aku berikan." Dan dia membuat es krim terbesar, terenak, dan terindah yang pernah saudara lihat. Dan dia memberikannya dengan sendok yang besar. Ini pertanyaan saya. Bisakah saudara tidak memakannya? Aku harus memakannya. Maka mari tambahkan komponen lain. Saat saudara memasukkan es krim ke dalam mulut, bisakah saudara merasakannya? Saudara mendengar suara. Saudara merasakan metal menyentuh kepala saudara. Dari ujung mata kiri saudara, saudara melihat tangan yang besar mengarahkan pistol di kepala saudara. Dan sambil berkata, "Kalau saudara memakannya, aku akan menembak kepalamu." Sekarang saya tanya lagi, bisakah saudara tidak memakannya? Saudara tak akan memakannya. Kalau akibat yang kita terima sangatlah buruk, kita tidak akan melakukannya. Jadi kita didorong oleh keinginan sendiri. Karena saya percaya, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita pasti mencari cara. Saya selalu beralasan, tak ada waktu untuk berolahraga, dan saya percaya perkataan saya. Karena saya selalu bepergian dan jarang berada di rumah, bagaimana saya bisa memulai program olahraga atau memiliki pelatih karena saya tak bisa konsisten. Akhirnya Tuhan mengatakan ini, kamu hanya harus melakukan yang kamu bisa dan tak perlu memikirkan yang lain. Coba pikirkan itu. Apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya ulangi, apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Berolahraga 5 menit lebih baik daripada tidak sama sekali. Maka saya mulai merealisasikan pemikiran saya, yaitu apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya,
Sekarang saya suka berolahraga dan ingin melakukannya lebih sering lagi. Dan akhirnya, saudara tahu apa? Saya tak suka olahraga, tapi menyukai hasilnya. Saat saya bisa membeli celana lebih kecil, saya makin semangat. Karena saya ingin badan saya terlihat lebih bagus. Saya tidak suka olahraga. Tapi kalau kita tak ingin melakukan sesuatu, tapi kita ingin melakukannya karena kita akan mendapatkan sesuatu, maka kita akan lakukan karena kita ingin mendapat sesuatu itu. Selalu ada investasi atau benih yang ditanam untuk mendapatkan hasilnya. Ya, saya sudah berolahraga selama 15 tahun, 3 hari seminggu dengan pelatih. Dan selama saya masih bisa melakukannya, kecuali saya sudah tidak bisa lagi berolahraga seperti ini, saya akan terus berolahraga seumur hidup saya. Saya bertanya ke pelatih saya, bisakah saya berolahraga pada umur 90? Saya tak mau berhenti karena saya sudah sangat tua. Saya akan melakukan apa yang saya bisa. Dan bahkan, saya seharusnya sudah tak mampu olahraga. Saya harus menurunkan beban dan durasi olahraga, tapi saya terus melakukannya karena melakukan apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Saudara harus mengerti, itu adalah poin penting hari ini. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Di hidup saudara, kemenangan membutuhkan, atau di hidup saya, membutuhkan penguasaan diri. Apa yang dikatakan Paulus tentang kedisiplinan dan penguasaan diri? Dia tahu dia harus mendisiplinkan diri untuk mengajar orang lain. Saudara tahu saat Tuhan memanggil saya, Tuhan tidak hanya memanggil saya untuk berbicara di depan banyak orang dan mengajarkan firman. Saya harus mendisiplinkan diri dengan ketat sebelum melakukan ini. Jangan melarang orang lain melakukannya kalau kita tetap melakukannya. Itu berarti kita seorang munafik. Dan orang munafik adalah yang paling tidak dihormati, yang berkata, jangan lakukan ini, tapi ia melakukannya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25-27, Paulus berkata, tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Hanya untuk mahkota fana, tapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Pikirkanlah penguasaan diri dan kedisiplinan yang dimiliki seorang pelari atau olahragawan. Hal yang mereka lakukan sangatlah luar biasa. Tapi kalau saudara menonton film dokumentasi tentang mereka, saudara akan lihat bahwa sejak mereka kecil, mereka sudah berlatih di sasana, sementara orang lain bermain di luar. Itu pilihan. Maksud saya, bermain di luar tidak ada salahnya, tapi kalau saudara ingin melakukan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup saudara, saudara harus memilih untuk disiplin dalam area tertentu untuk mendapatkan hasil yang indah. Saya bahas hal ini kemarin. Ada orang bodoh dan orang pintar. Mereka melakukan kesalahan atau tidak melakukan apapun. Berharap mereka akan tetap diberkati dan hasil indah. Dan itu tak akan terjadi. Tapi mereka yang pintar, yang melakukan yang benar walaupun sulit, mereka mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih indah. Paulus menulis untuk orang Ibrani, dan dalam Ibrani 12 ayat 11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan, mendatangkan duka cita, tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Saudara peduli masa depan. Pikirkanlah, atlet melakukan semua itu untuk mendapatkan piala yang dipajang dalam lemari mereka. Atau mungkin ada yang melakukannya untuk uang. Tapi kalau kita melakukan yang benar, kita akan mendapatkan mahkota yang kekal. Jadi seberapa ingin kita lebih mendisiplinkan diri kita
dibanding mereka yang hanya mengejar mahkota dunia. Paulus berkata, "Aku tak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarang memukul. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya." Nah, terjemahan lain berkata, "Aku mempersiapkan tubuhku dan mengontrolnya." Banyak yang salah memahaminya. Kalimat "aku mempersiapkan tubuhku" artinya adalah Paulus melatih dan mendisiplinkan tubuhnya, tidak menuruti keinginan tubuh, tapi menguasai tubuh. Tubuh kita adalah pelayan kita, dan jangan mau kita diatur dan menuruti keinginan tubuh kita. Aku mendisiplinkan tubuhku, aku mengontrol tubuhku. Jangan sampai aku merasa bersalah karena kemunafikanku. Saudara tahu penting bagi saya, dan penting bagi saudara, sebagai orang Kristen, kita harus menjadi contoh yang benar. Saya tidak mau hanya punya tempelan pada mobil saya, atau memakai kalung salib, atau membawa Alkitab dan duduk di pojokan dan membacanya sambil makan untuk pamer ke semua orang. Kita harus menunjukkan kekristenan sejati. Dan kita memiliki buah roh dalam hidup kita. Saudara memiliki buah roh kalau saudara memiliki Yesus, tapi dalam bentuk benih yang perlu dikembangkan. Dan kita harus melatihnya agar benih kita terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Saya akan bercerita tentang pertama kali saya olahraga. Sudah 15 tahun lalu, saya sedang duduk di kapal dan tiba-tiba lutut saya, kaki saya benjol. Kaki saya seperti ini dan rasanya kaki saya gatal, lalu saya menggaruknya dan saya merasakan ada benjolan. Dan saya pikir, ya ampun, saya punya tumor, ini kenapa? Saya lihat kaki yang satu lagi dan benjol juga. Tapi tiba-tiba saya sadar itu otot. Itu adalah otot karena saya berolahraga dan saya tak tahu karena sebelumnya saya tak memilikinya. Saya punya kemampuan. Saudara juga memilikinya, tapi saudara harus menggunakan otot itu agar menjadi kuat dan kuat. Hal yang sama kita lakukan pada buah roh. Semakin sering saudara berbuat baik, semakin banyak kebaikan yang saudara berikan. Semakin saudara sabar, semakin saudara sabar dalam situasi buruk. Semakin mudah saudara menguasai diri. Dan saya ini bukan hanya untuk saudara, ini untuk saya juga. Paulus berkata, "Aku tak mau mengajarkan orang lain, tapi aku sendiri tidak melakukan apa yang aku ajarkan." Paulus bisa berhasil dalam hidupnya karena ia taat dalam melatih penguasaan diri. Banyak orang ketika berdoa, meminta Tuhan memakai mereka tidak sadar bahwa harus ada pengorbanan. Keselamatan itu gratis, tapi pengurapan mengharuskan kita untuk menghidupi hidup yang mau berkorban. Dan pengurapan mungkin bukan sesuatu yang sering kita dengar hari-hari ini, tapi saya diajarkan tentang pengurapan dan betapa pentingnya pengurapan Tuhan itu. Dan ini, raja dan nabi diurapi dalam perjanjian lama. Mereka dipanggil untuk melakukan sesuatu dan mereka diurapi dengan minyak urapan sebagai tanda. Nah, hari ini Roh Kudus dan minyak adalah lambang dari Roh Kudus. Hari ini Roh Kudus dicurahkan pada kita, memampukan kita melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita mau mendapatkan curahan Roh Kudus dalam hidup kita, semakin sering kita menghidupi kehendak-Nya, semakin banyak hadirat Tuhan yang kita terima. Saudara tahu, terkadang kita pikir semuanya gratis. Tuhan berikan semuanya, Dia memberkati kita, dan memang benar. Dan kita bilang karena keselamatan itu gratis, memang iya, karena Tuhan yang bayarkan. Kalau saudara benar-benar mengerti, tidak ada yang gratis. Kami bisa memberikan saudara buku gratis, tapi partner yang mensupport pelayanan kami telah membayar untuk buku itu sehingga kita bisa memberikannya dengan gratis. Jadi intinya,
benih ketaatan harus selalu ditanam agar menjadi berkat bagi orang lain. Saudara tahu orang Farisi itu munafik. Dan bahkan Yesus melebihi semua orang mengutuki orang Farisi dan orang yang munafik. Kalau saudara ingin membaca kitab yang menjelaskan pemikiran Tuhan terhadap orang Farisi, maka bacalah Matius 23. Di situ dikatakan, jadi patuhi dan taatilah perkataan mereka, tapi bukan kelakuan mereka karena mereka mengajarkan tanpa melakukannya. Apakah saudara melarang anak saudara berbohong? Pernahkah saudara menghukum anak saudara karena berbohong? Atau ketika ada telepon, saudara tak mau mengangkat karena saudara tak mau berbicara dengan orang itu? Pernahkah saudara bilang ke anak saudara, "Mama tidak di rumah"? Maka saudara sudah seperti orang Farisi yang munafik. Saya suka perkataan Francis dari Assisi. Dia berkata, berikan pengajaran setiap saat, kalau perlu gunakan perkataan. Dengan kata lain, hidup kita harus jadi pesan keselamatan dari Tuhan. Kita harus menunjukkan hidup yang Tuhan inginkan, dan kita harus menunjukkan kedisiplinan dan penguasaan diri. Saya mendisiplinkan diri untuk bangun tiap pagi dan saat teduh, karena saya tidak akan bisa menjalani hari dan melakukan yang benar tanpa kekuatan dari Tuhan. Saya membutuhkannya. Saya tidak melihatnya sebagai peraturan agar Tuhan tidak menghukum saya. Saya saat teduh dan baca Alkitab bukan untuk Tuhan, tapi untuk saya. Semakin saya mengerti, semakin menguntungkan saya. Maka marilah kita belajar dan mau melakukan apapun yang bisa bermanfaat untuk kita nantinya, dan jangan buang waktu kita dengan hanya berharap kita dapat berkat. Dikatakan orang Farisi dipenuhi beban berat, sulit diangkat, dan menaruhnya pada orang-orang, tapi mereka sendiri tidak mau mengangkat beban sendiri. Seberapa disiplin saudara? Apakah saudara bertanggung jawab untuk tugas saudara? Rumah, mobil, harta lainnya? Saudara tahu, sejujurnya saya tak bermaksud kasar. Saudara bisa mengetahui kedisiplinan seseorang dengan hanya masuk mobil mereka. Kalau mobilnya kotor dan tidak pernah dibersihkan, saudara bisa tahu bahwa hidup mereka pun belum mereka urus dengan benar. Saudara bilang, aku terlalu sibuk untuk mencuci mobil. Ya, saudara bisa pergi ke tempat cuci mobil otomatis dan Tuhan menyediakan jalan kalau ada kemauan. Bagaimana kesehatan saudara? Kesehatan adalah berkat dari Tuhan. Apakah saudara menjaganya? Saya janji kalau saudara tidak melakukannya, saudara pasti akan menyesal karena saudara tidak melakukannya. Saudara tahu, saya akan jujur, saya bekerja terlalu keras saat awal pelayanan. Saya ingat saya pernah melakukan 36 konferensi dalam 1 tahun, 3 kali sebulan. Dan saya lakukan 2 kali sehari. Dan dulu saya melakukan 4-5 dalam 1 konferensi. Dan tak ada yang bantu saya bekerja sendiri, saya memberi nasihat. Tapi saya tidak memimpin pujian. Mereka akan pergi kalau saya bernyanyi. Dan saya bekerja dengan sangat-sangat keras. Dan selama itu saya sendiri yang berbicara. Saya bekerja di kantor, saya mengerjakan bagian logistik. Saya memang punya beberapa orang, tapi saya belum mempercayakan orang untuk mengerjakan ini. Jadi saya pikir saya harus ikut kalau mau hasil yang bagus. Dan akhirnya ya, saya jatuh sakit. Saya bisa bilang ya, ini pekerjaan iblis. Ini pekerjaan iblis. Tapi saya yang membiarkan itu terjadi karena saya tak menjaga kesehatan saya. Jadi saya harap saudara mau merawat tubuh saudara. Saudara harus tidur secukupnya. Minumlah air daripada 6 kaleng soda tiap hari. Jangan terlalu sibuk sampai saudara selalu merasa stres. Dan ya, itu perlu,
kedisiplinan. Kalau saudara selalu lelah, maka lihatlah jadwal saudara apakah ada yang bisa dihilangkan untuk saudara beristirahat dengan cukup. Sejujurnya saya suka bekerja. Saya lebih suka bekerja daripada diam. Tapi saya sudah 77 tahun dan saya tetap mau melakukan ini sampai hari terakhir Yesus mau saya hidup di dunia ini. Minggu ini saya di sini. Kemarin saya di studio. Hari ini saya kembali ke sini. Besok pagi saya ada pertemuan selama 1,5 jam, lalu saya tahu saya butuh istirahat setelah saya selesai karena saya tak ada apa-apa hari Kamis dan Jumat. Memang saya lebih memilih makan keluar atau pergi belanja, tapi saya sudah ditegur. Tolong dengarkan perkataan saya sudah ditegur. Sudahkah saudara ditegur? Saudara tahu, orang selalu ingin tahu bagaimana saudara ditegur, dan itu dari pengalaman. Kita belajar dari kesalahan dan konsekuensi yang kita terima, lalu kita melakukan yang benar. Tuhan tak pernah menyuruh kita selain itu baik untuk kita. Saudara menabung untuk pensiun atau kepentingan lain. Saudara terlalu banyak makan atau makan yang tidak sehat. Apakah saudara sudah menyebarkan Injil? Apakah saudara menolong sesama? Kapan terakhir saudara menolong sesama? Ada banyak hal saudara tahu Alkitab mengajarkan kita untuk tidak bersikap egois yang membutuhkan kedisiplinan karena saudara tahu, saya harus dapat keinginan saya. Saya tak suka memberikan uang atau membantu orang lain. Saya punya rencana yang harus saya lakukan. Tapi saya juga harus menolong dan melayani orang lain. Saya suka perkataan Rasul Paulus. Saya mungkin tak sempat menemukan ayatnya sekarang, tapi Paulus berkata, "Aku menjadikan diriku pelayan orang lain." Saya suka itu. Itu bukan pilihan dia, tapi dia memilih untuk melayani sesama. Dan saya tahu bahwa ada banyak materi yang saudara lebih memilih untuk mendengar dari saya hari ini, selain kedisiplinan dan penguasaan diri. Tapi materi yang lain tak akan memiliki dampak sebagus materi ini. Kalau saudara mengerti. Alkitab berkata Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi kekuatan dan kasih dan damai dan kedisiplinan untuk menguasai diri. Itu terjemahan lebih jelas. Kisah Rasul 24 ayat 25, Paulus sedang mengajarkan Felix tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman. Dan Alkitab berkata, tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang, kalau ada kesempatan, aku akan memanggil engkau." Saya suka itu. "Oh Paulus, aku belum siap untuk pengajaran itu. Lebih baik kau mengajar tentang berkat Tuhan daripada mengajar tentang penguasaan diri." Saudara tahu, saya berdoa. Saudara merasa terberkati saat tahu saya akan mengajar tentang kedisiplinan dan penguasaan diri. Karena itu artinya, saudara sudah dewasa yang siap melakukan yang benar, walau sulit untuk melakukannya. Galatia 6 ayat 9 berkata, kita harus melakukan yang benar. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila datang waktunya, kamu akan menuai hasilnya. Datang waktunya. Apa itu artinya? Artinya kapanpun Tuhan bilang sudah waktunya. Kita berpikir kita sudah siap, tapi kadang kita berpikir kita sudah siap jauh sebelum kita bilang kita siap. Tapi Tuhan tak akan memberikan lebih dari kemampuan kita. Saya berikan penyemangat. Kalau ada area di hidup saudara yang saudara tahu harus didisiplinkan di area itu, Tuhan akan menolong saudara. Tuhan tak akan menyuruh kita tanpa menolong kita. Saya mau saudara membuat keputusan agar saudara bisa menikmati hidup yang Tuhan inginkan.